Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Ibu Erna, Pak Romi, Ibu Endang sebagai pembicara pada pagi hari ini dan kepada Bapak Ibu audiens yang telah berkenan hadir. Pada pagi hari ini materi yang akan kita dengarkan, yang akan dipresentasikan oleh Dr. Hewan Endang, yaitu tentang Olvac AB. Olvac AB itu merupakan vaksin, tapi selain dia vaksin, ada banyak hal tentang Olvac AB yang mau kita dengarkan manfaatnya, fungsinya apa saja pada pagi hari ini. Untuk itu, langsung saja kepada Ibu Dr. Hewan Endang, saya persilahkan untuk membawakan presentasinya. Baik, terima kasih Bu Ita atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sebagai audiens. Terima kasih pagi ini sudah menghadiri presentasi dari Olvac A plus B, yaitu salah satu produk andalan dari PT Swadesi yang kami banggakan. Semoga informasi yang akan kami berikan ini dapat membantu dalam hal memberi informasi yang lebih lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, pada hari ini kita akan mempresentasikan salah satu produk vaksin dari Patro yang didistribusikan oleh PT Swadesi, yaitu vaksin Olvac A plus B. Vaksin ini berjenis vaksin inaktif yang ditujukan untuk pencegahan penyakit Newcastle disease atau ND atau tetelo bahasa Indonesianya. Kemudian juga untuk pencegahan penyakit Ekstrop sindrom dan penyakit infeksius bronkitis. Vaksin ini karena untuk pencegahan 3 macam penyakit, jadi kandungan bahan aktifnya adalah virus-virus dari penyakit-penyakit tersebut, yaitu virus-virus inaktif, virus dari Newcastle disease inaktif, yaitu strainnya Lasota dengan minimum titernya 10 pangkat 8,5 EID 50. Kemudian virus dari EDS adenovirus inaktif dengan strain McLaren 127 dengan minimum titernya 10 pangkat 7,5 EID 50. Nah, ini ada keistimewaannya dari vaksin ini adalah untuk virus dari infeksius bronkitis. Ada 3 strain, yaitu strain Nevada 14, strain Nevada 24, dan strain Massachusetts 41. Dengan masing-masing minimum titernya 10 pangkat 7,5 EID 50. Nah, untuk dosis dan penggunaan Olvac A plus B ini direkomendasikan untuk vaksinasi full lab breeder dan full lab layer. Setiap ekor harus divaksin 0,5 ml vaksin dengan cara subkutan, yaitu pada leher, di bawah kulit pada leher, atau intramuskular pada otot dada, berdasarkan jadwal vaksin seperti biasanya. Nah, sebelum divaksin dengan vaksin ini, sebaiknya anak ayam itu sudah divaksinasi terhadap Newcastle disease dengan vaksin aktif yang telah dilemahkan, yaitu tipe B1 atau Lasota, supaya dapat terjadi perkembangan imunitas pada mukosa respiratori yang tinggi. Kemudian juga terhadap infeksius bronkitis, sebelum divaksin dengan Olvac A plus B ini didahului dengan vaksin aktif yang dilemahkan sehingga dapat menyebabkan peningkatan aktivitas pada saat vaksinasi dengan vaksin yang skill ini atau Olvac A plus B. Catatan dari vaksin ini adalah penyimpanannya, maksudnya sebelum digunakan vaksin ini dibiarkan dulu dalam suhu ruang supaya dimaksudkan supaya si penerima atau si hewannya atau si ayamnya itu tidak mengalami shock. Kemudian botol sebelum disuntikan juga harus dikocok secara menyeluruh, dan selama penggunaan tidak boleh disuntikan secara intravena.
dan penyimpanan harus disimpan pada ruangan gelap atau istilahnya pada refrigerator dengan suhu antara 2 derajat sampai 8 derajat. Tidak disimpan di tempat yang beku. Masa berlakunya atau expiry date-nya adalah 24 bulan. Nah, demikian secara singkat presentasi dari Olfak A plus B ini. Semoga dapat memberi gambaran keunggulan dan penggunaan dan kegunaannya dari vaksin Olfak A plus B ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Hewan Endang Purwanti. Presentasinya cukup jelas dan menambah wawasan kita semua. Tapi kepada audiens semua, mungkin banyak hal yang mau ditanyakan, yang lebih penasaran lagi nih tentang Olfak AB. Jadi saya buka ruang pertanyaan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Suaranya boleh diaktifkan kembali dan boleh langsung mengajukan pertanyaan. Nanti langsung dijawab oleh Dr. Endang. Saya persilahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Saya Mbak Ita yang nanya. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Endang. Bu, tadi Ibu menjelaskan cukup jelasnya produk-produk Olfak A plus B. Cuma saya ingin tanyakan, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanya, yaitu apa sih keunggulan Olfak A plus B itu dibandingkan dengan produk yang sejenis dengan kompetitor? Karena kan kita tahu juga kompetitor kita itu juga mempunyai produk seperti kita, gitu ya. Terus kedua, berapa lama sih masa protektifnya setelah kita mempergunakan Olfak A plus B ini? Gitu aja Mbak Ita, terima kasih. Silahkan Bu Endang, Dr. Endang dijawab. Terima kasih Pak Makmur, selamat pagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa menjawabnya. Jadi keunggulan dari vaksin kita ini dibanding dengan produk kompetitor, vaksin kita ini triple ya, maksudnya dia itu mempunyai isinya 3 macam virus. Ini disebut triple. Sebetulnya ini juga suatu keunggulan juga, tapi memang banyak juga produk dari vaksin kompetitor juga yang sama dengan ini. Kita bisa bandingkan juga mungkin dengan titernya lumayan tinggi kita untuk setiap virusnya, yaitu 10⁻⁷ EID 50. Karena kalau yang kompetitor ada yang 6,5, ada yang 5, sekian dan sebagainya. Ada juga yang sama dengan kita, tapi mungkin faktor pabrik atau keunggulan teknologi dari setiap manufaktur itu juga ada pengaruhnya. Kemudian juga ada keunggulan lain dari yang kita punya itu adalah IB-nya. IB-nya kita itu bisa disebut multivarian karena lebih dari 1. Pada umumnya kompetitor itu vaksin-vaksin triple-nya hanya mempunyai 1 macam IB. Sedangkan kita ada 3. Jadi diharapkan dengan IB yang lebih banyak ini variasinya bisa mengcover kasus-kasus di lapangan. Kemudian untuk masa protektifnya, kalau dari isi dari vaksinnya ini sebetulnya ini bisa untuk memproteksi sekali pemberian untuk seumur hidup, khususnya untuk EDF. Tapi tergantung juga dari situasi lingkungan juga ya, kalau misalnya sedang ada outbreak atau apa gitu, ya mungkin harus ada pengulangan. Biasanya sih yang sudah itu peternak banyak mengulang dengan untuk kalau EDF-nya mungkin jarang diulang ya, tapi kalau yang ND dan IB-nya mereka banyak juga mengulang dengan vaksin live. Ada juga yang mengulang lagi dengan vaksin kill. Tergantung ininya aja mereka ingin waktu pengulangannya itu lebih panjang atau lebih pendek. Tapi sebelumnya juga didahului dengan pemeriksaan titer ya untuk mengulang itu. Jangan malah jadi bumerang untuk
di farm tersebut. Mungkin dari saya Kalau gitu. selama Ya. ini setahu Bu Endang itu pada saat penggunaan Olvac A plus B ini pernah ada kasus apa enggak? Selama penggunaan ini ya ada memang. Kadang-kadang kita kan kalau si hewannya atau si ayamnya itu waktu divaksin tidak dalam kondisi sehat, jadi mungkin kekebalan yang dihasilkan juga tidak maksimal. Jadi dalam perjalanan dia menuju dewasa atau menuju dia untuk berproduksi, ada gangguan atau ada kegagalan di situ. Nah itu biasanya kita periksa titer juga. Kalau memang rendah ya kita ulang lagi. Berarti diulang nanti pakai yang single kali ya Bu Endang ya, tergantung dari titernya mana yang rendah gitu ya. Iya. Begitu bisa juga untuk menghemat biaya, atau bisa juga kalian diulang lagi triplenya juga boleh. Pasti mahal. Oke, siap. Makasih Bu Endang. Sama-sama. Semoga bisa membantu Pak Amar. Iya, makasih. Silahkan mungkin yang lain. Terima kasih Bapak Makmur dan juga jawaban Bu Endang sudah cukup jelas. Sekarang saya buka lagi ruang pertanyaan bagi Bapak Ibu nih. Ada yang masih penasaran nggak nih tentang Olvac AB nih? Bu Endang sudah siap untuk menjawabnya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya berikutnya, saya beri waktu. Selamat pagi Mbak Ita dan Ibu Endang serta semuanya. Boleh saya bertanya ya? Ya silahkan Bapak. Tadi paparannya cukup jelas, terus Pak Makmur juga sudah menambah wawasan. Saya ingin tanya aja, sebaiknya vaksin Olvac A plus B itu diberikan berapa minggu ya jaraknya sebelum ayam bertelur? Terima kasih Pak Tim atas pertanyaannya. Pemberian vaksin Olvac A plus B ini biasanya dalam rentetan pemberian vaksin dari ayam itu baru datang, dari DOC baru datang itu, dia itu diletakkan di terakhir, yaitu dianjurkan di umur antara 14 sampai 18 minggu, atau bisa juga untuk daerah yang tidak terlalu riskan antara 16 sampai 20 minggu, walaupun 20 minggu ada yang mengatakan terlambat juga ya. Atau sebagai patokan bisa juga dipakai 2 atau 3 minggu sebelum masa bertelur. Ya, itu adalah waktu-waktu yang dianjurkan dalam pemberian vaksin ini, vaksin Olvac A plus B ini. Terima kasih Bu Endang. Ya. Singkat, padat, jelas. Baik, makasih kembali Pak Tim. Terima kasih Pak Tim atas pertanyaannya dan jawabannya juga sudah cukup jelas dari Pak Endang. Sekarang saya buka lagi ruang pertanyaan bagi Bapak Ibu yang masih penasaran tentang Olvac AB. Saya persilahkan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih Mbak Ita atas waktu yang telah diberikan. Pagi Bu Endang. Selamat pagi Bu Rida. Ya Ibu Rida. Saya dari Rida dari Bogor, mau menanyakan ke Bu Endang. Sebenarnya pertanyaan saya sudah diwakili sama Pak Timo untuk pemberian Olvac AB di umur berapa yang paling pas ya. Tapi ada pertanyaan selanjutnya Bu Endang, jika seandainya kita udah vaksin nih, kemudian ada kegagalan, pengulangan Olvac AB-nya ini bermanfaat apa enggak ya, terutama untuk EDS-nya. Terima kasih Bu Endang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ida. Mungkin saya langsung menjawabnya. Jadi kalau misalnya pemberian dari Olvac A plus B ini dinilai gagal, kita nilai gagal mungkin ada gejala klinis atau dari titernya mungkin ya. Kalau hanya dari titernya saja, kita bisa terlihat rendah atau menyimpang begitu, kita bisa ulang lagi ketiga-tiganya. Boleh dilakukan, termasuk EDS-nya juga. Tapi kalau misalnya kegagalan itu sudah ada gejala klinis, misalnya sudah drop produksi, telur juga sudah tidak bagus penampakannya, ini berarti kan dia sudah terkena penyakitnya, sudah ada virus dalam tubuhnya. Jadi penanganannya adalah seperti hewan-hewan atau ternak yang kena virus. Jadi hanya diberi suportif misalnya vitamin, biosecurity juga diperketat,
hanya itu penanganannya, karena kan dia tidak bisa divaksin ulang kalau sudah terkena ada gejala klinis, karena vaksin ulang itu juga kan membutuhkan waktu lama untuk menimbulkan kekebalan sekitar 1 bulan, jadi tidak ada manfaatnya juga kalau sudah terkena atau sudah ada gejala klinis dari yang disebut kegagalan vaksin tersebut. Mungkin begitu. Jadi kalau Bagaimana, seandainya udah ada, iya Bu Endang, Iya. kalau seandainya ada gejala klinis, telurnya udah lembek gitu ya, jadi nggak usah itu lagi, nggak usah ada repak lagi pengulangan EDS-nya. Nggak usah, karena kan dia berarti sudah terkena ya, sudah ada virusnya gitu. Jadi ya penanganannya seperti hewan atau misalnya pasien COVID gitu, itu juga kena virus. Jadi hanya suportif, misalnya ada gejala ikutan infeksi ikutan dikasih antibiotik, kalau misalnya drop produksi bisa dikasih suportif vitamin, misalnya sama amino atau vitamin E untuk memperkuat kekebalannya. Kemudian juga diperketat biosecurity, maksudnya penyemprotan pada X-ray atau kandang atau kotak telur dan mobilnya juga gitu, karena EDS ini kan penularannya sebetulnya dari induk ke anak ya. Tapi kalau yang sudah kena itu kan berarti dia sebetulnya dari cairan telurnya, dari telur yang sebetulnya lembek-lembek itu sebetulnya mengandung virus. Jadi yang kita banyak lalai di situ, kadang kita pecahin di situ terus belepotan kemana-mana, itu sebetulnya memperluas penularan juga jadinya. Kalau sudah kena kayak gitu kita ulang, sepertinya tidak terlalu bermanfaat juga. Karena kondisi si hewannya juga sedang sakit kan, berarti apa yang kita harapkan gitu untuk kekebalannya gitu. Saya rasa begitu. Bagaimana Bu Rida? Kalau misalnya itu pemulihannya bisa Bu Endang, misalnya dia akan bisa pulih nggak dengan kita terapkan biosecurity, pemberian suportif gitu, kira-kira bisa pulih lagi nggak EDS-nya, terutama EDS-nya ya? Iya. Kalau pulih seperti sedia kala mungkin enggak, karena kan EDS ini kebanyakan dropnya sekitar 10-40% ya. Jadi mungkin kalau dengan suportif begitu, dia itu memperpendek aja, kan masa penyakitnya tuh lama, sebetulnya bisa sampai 10 minggu dia itu. Nah kalau misalnya kita beri suportif dan sebagainya, itu mungkin bisa memperpendek masa dia sakit, jadi cepat sembuh begitu. Terus tapi saya ada baca itu katanya kalau ingin membuatnya seperti semula, entah itu sudah ada datanya atau belum, di molting katanya di molting itu bisa memperbaiki produksinya menjadi seperti semula. Bagaimana Bu Rida? Apakah baik Bu Endang, terima kasih, sudah cukup. Iya, mau dicoba. Terima kasih Bu Rida. Terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya. Iya. Sudah cukup membantu. Sekarang saya buka lagi pertanyaan bagi masih penasaran, lagi silahkan. Saya Bu Ita. Ya Pak Ramanto. Baik Bu Ita, mohon maaf Kan, Pak. baru bergabung. Perkenalkan, nama saya Rahmanto dari Sukabumi. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu Endang, apabila saat produksi terjadi kasus EDS, bagaimana solusinya Bu? Itu saja, terima kasih. Terjadi kasus EDS, terima kasih Pak Ramanto atas pertanyaannya. Terjadi kasus EDS itu apakah semua gejala klinisnya terpenuhi? Karena dia sebetulnya ayam yang terkena EDS ini tidak ada gejala klinis, hanya timbul efek-efek dari penyakitnya, yaitu turun produksi, kemudian lama, maksudnya turun produksinya lama, terus juga terjadi deformitas dari bentuk-bentuk telur itu. Apakah itu terpenuhi semua? Karena yang kita sebut EDS itu
Mungkin ada pemeriksaan lab juga, kan biasanya dengan PCR atau titer ya Pak ya. Oke. Kalau itu sudah terpenuhi, oke kita sebut dia EDS. Karena ada beberapa yang kita kira EDS itu sebetulnya kasusnya lain gitu. Nah kalau misalnya sudah kita itu EDS ini biasanya menyerangnya di umur antara 25-26 minggu ya, dan ayamnya tampak sehat, hanya terjadi penurunan itu tadi. Mungkin kalau sudah itu jadi harus dilakukan seleksi ya Pak pada ayam yang sakit dan isolasi tergantung tingkat keparahannya. Kemudian untuk ayam-ayam yang sakit yang udah dipisahkan itu ya kita lakukan itu pemberian vitamin untuk meningkatkan staminanya, diberikan rangsum yang sesuai dengan nutrisi yang jadi kebutuhannya, juga vitamin-vitamin yang untuk membuatnya seperti kayak yang membuat telurnya menstimulasi pembentukan telur ya. Kalau di kita mungkin bisa dipakai asam amino ya biasanya ya. Kemudian kandang juga desinfeksi palatannya maupun air minumnya untuk mengurangi penularan penyakitnya. Terus monitoring terhadap titernya juga rutin diadakan 1 bulan sekali sebetulnya. Jadi sebelum terkena EDS kalau kita ayam sudah divaksin masih terkena EDS, berarti kita mungkin sebetulnya kan monitor 1 bulan sekali itu dari situ bisa kelihatan misalnya titernya EDS-nya rendah, yang ada kemungkinan dia bisa terkena EDS, ini cepat-cepat kita ulang lagi vaksinasi EDS-nya supaya dia tidak terkena. Jadi kalau sudah kena ya paling penanganannya begitu Pak, hanya supporting, terus isolasi atau seleksi. Itu pemberian desinfektan dan memperbaiki manajemen pemeliharaan. Saya rasa begitu. Bagaimana Pak Semanto? Ya baik Bendang, jadi sebenarnya karena gejala klinisnya kurang jelas ya, EDS itu jadi, dan ternyata juga kalau memang setelah diseleksi itu ternyata bisa juga dilakukan vaksinasi ulang ya, gitu ya. Kalau vaksinasi ulang dia tidak menolong karena kan gini, penyakitnya perjalanan penyakitnya kan antara 4-10 minggu biasanya terkenanya. Dan kalau misalnya dalam kondisi dia seperti itu kita ulang, sedangkan ini kan vaksin inaktif ya yang baru menimbulkan kekebalan setelah di atas 4 minggu atau 1 bulan. Jadi terus ayam juga sedang kondisi sakit yang kalau kita kasih vaksin kekebalannya juga tidak akan prima ya karena dia kondisi badannya juga sedang sakit. Jadi kita tinggal hitung saja ininya kerugiannya dan ininya ya maksudnya. Baik. Oke, jadi harus seleksi dan isolasi yang utamanya, Bu. Baik, terima kasih. Ya, makanya untuk daerah yang risiko tinggi sih memang untuk daerah yang itu misalnya nih dalam satu farm ada kandang yang kena, terus ada kandang lain yang belum kena, mungkin kandang yang lain bisa diulang Pak. Diulang. Tapi kalau yang sudah kena itu dia tidak bisa diulang vaksinasinya. Iya. Baik Bendang, terima kasih. Sama-sama Pak, semoga bisa membantu. Terima kasih Pak Ramanto atas pertanyaannya. Makin banyak pertanyaan dari jawaban semakin banyak ilmu baru lagi nih ya. Untuk itu karena mengingat waktu, saya buka satu lagi ruang pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya karena mengingat waktu. Saya persilahkan, ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Saya Bu Ita. Iya Bu Prihatmi, silahkan boleh langsung saja disampaikan pertanyaannya. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Bu Pri. Ya, saya juga pernah menemukan di lapangan sudah vaksin Olpak A plus B dan juga diiringi dengan live-nya Biopak LSH. Tetap kejadiannya ditemukan telur lembek juga bentuk yang abnormal. Tadi sudah Bu Endang paparkan mulai dari pertanyaan dari Pak Makmur, Bu Rida, sebetulnya sudah cukup jelas ya dengan Pak Ramanto juga tentang EDS-nya.
Cuman yang saya mau tanyakan itu untuk periode check-in DOC selanjutnya, program yang harus dievaluasi apa-apa aja, Bu? Baik, terima kasih Bu Pri atas pertanyaannya. Kalau misalnya ada FAM yang sudah, walaupun sudah diberi vaksin Olvac A plus B ini masih ada gejala terkena EDS terutama, untuk program vaksinasi yang berikutnya mungkin revisinya dalam hal untuk pencegahan EDS-nya Bu ya, terutama karena kalau ND dan IB-nya itu banyak dapat ulangan ya, sebelum dia dapat Olvac A plus B ini sudah dapat ulangan-ulangan sebelumnya, jadi mungkin titernya pasti sudah tinggi kalau untuk ND dan IB-nya, mungkin EDS yang agak mengkhawatirkan. Jadi dalam hal ini vaksinasi EDS-nya atau yang tercakup dalam Olvac A plus B ini dia bisa diberikan di umur yang agak lebih muda ya. Tadi kan dianjurkan bisa diberikan antara umur 14 sampai 18 minggu. Jadi biasanya kan yang sudah tuh kita biasanya kasih di 15 minggu lebih atau 16 minggu atau 17 minggu. Itu yang umum dalam program vaksinasi yang kita kenal. Itu pemberiannya di umur-umur itu. Nah, kalau udah ada daerah yang PAM itu pernah kena, ya kita sebaiknya kita berikan lebih muda lagi ya, mungkin di umur 14 minggu sudah kita berikan. Kemudian tiap bulannya kita titer untuk mengontrol apakah titer EDS-nya mencukupi untuk melawan mungkin virus-virus yang masih tertinggal di dalam PAM itu. Kalau memang titernya masih rendah, kita bisa ulang lagi Bu, seperti begitu sampai dia mendapatkan titer EDS yang cukup tinggi yang bisa melawan virus-virus yang masih ada di dalam PAM itu. Tapi sebelumnya juga untuk PAM yang sudah terkena itu juga masalah biosecurity-nya juga harus lebih diperketat dari yang biasa. Mungkin begitu Bu. Masalah nutrisinya juga karena biasanya telur lembek tidak cuma dari EDS saja, bisa juga karena dia defisiensi nutrisi, misalnya kurang kalsium. Bisa juga dari mikotoksin yang biasanya ada di dalam pakannya. Kalau ayam tua sih ya biasa ya. Kalau ayamnya juga sedang stres mungkin juga bisa telurnya lembek. Saya rasa begitu Bu Putri, apa bisa membantu? Mungkin ada yang masih kurang jelas. Jelas Bu Endang. Kayaknya sudah mencakup semua. Baik Bu Pri, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pinatmi atas pertanyaannya, dan saya rasa juga jawabannya sudah cukup jelas. Karena mengingat waktu, ruang pertanyaan sudah kita tutup, tidak dibuka lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh memberikan pertanyaan dan juga jawaban dari Dr. Endang yang harapan kita semua dapat membantu Bapak Ibu di lapangan. Sebelum kita mau menutup presentasi pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada Dr. Endang sekali lagi untuk menyampaikan kesimpulannya tentang produk Olvac AB. Silahkan. Baik, terima kasih. Dengan demikian, presentasi bisa kami simpulkan adalah vaksin dari Olvac A plus B ini adalah vaksin yang bahasa gaulnya adalah vaksin triple, terdiri dari tiga jenis virus, yaitu virus ND, virus IB, dan virus EDS. Vaksin ini diberikan pada umur-umur antara 14 sampai 18 minggu, yang didahului dengan untuk meninggikan titernya, didahului dengan vaksin aktif yang sudah dilemahkan, yaitu vaksin ND, kemudian vaksin ND Lasota atau BH1, juga diberikan vaksin IB. Kemudian vaksin ini bisa mencegah penyakit-penyakit dari virus ND, penyakit Newcastle disease, penyakit Ekdorf syndrome, dan penyakit infeksi bronkitis. Semoga kesimpulan yang ada ini bisa sebagai tambahan dari presentasi. Terima kasih Bu Ita, saya kembalikan kepada Bu Ita.
Ya, terima kasih Dr. Endang atas kesimpulannya. Terima kasih juga atas presentasi yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Harapan kita supaya produk unggulan PT Swadesi ini, yaitu salah satunya Olfak AB yang telah dipresentasikan oleh Dr. Endang, dapat menjadi jawaban ataupun solusi bagi masalah-masalah di peternakan di langganan kita secara khususnya, dan biar juga boleh membantu Bapak Ibu semua untuk berbagai penanganan kasus-kasus di lapangan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Endang, dan terima kasih kepada Bapak Ibu audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu boleh beraktivitas kembali dengan selamat, semuanya sehat, terutama di hujan saat ini yang kita tidak tahu banyak penyakit-penyakit meriang. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya, Bapak Ibu boleh kembali bekerja lagi setelah ini. Dan sebelum saya tutup, saya mau menutup dengan satu pantun. Naik kereta keliling Jakarta, mampir ke kota tua, cari makanan. Bapak Ibu semangat bekerja, mengais rezeki untuk hari depan. Terima kasih, sekian presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih semua atas perhatian Bapak dan Ibu. Dan